Hahaha, nggak usah 4 juga. Hahaha. Ini mah mau makan nasi padang. Hi everybody, welcome back to Madre's video. In today's video, Madre akan memberikan tips and trick bagaimana caranya to obtain the best angle from headshot ataupun medium headshot. Terserah apakah ini untuk photoshoot Instagram kalian atau untuk yang model ataupun public figure ataupun influencer. Siapa tahu ini bisa dijadikan referensi untuk portfolio kalian ya. Intinya, the best thing that you need to have is a soul. Ya, apapun segala sesuatu yang kalian bikin dari hati pastinya akan tercapture di kamera sangat bagus sekali. Kenapa? Yang namanya waist itu bisa diedit, yang namanya tangan itu bisa diedit, yang namanya kulit bisa diedit, tapi yang namanya energi nggak bisa diedit. So everything must have done from the inside. The first thing you have to know adalah mata harus diisi. Dalam setiap facial expression apapun itu, mata itu adalah jendela hati. Mata itu harus diisi. Ibaratnya kalau sekarang saya tutup dari hidung ke arah bibir saya dengan tangan, ya, kalian bisa tahu nih mata saya berbicara apa enggak. Dari sini kalian bisa tahu apakah saya lagi ketawa, apakah saya lagi smile, apakah saya lagi smizing. Kalian bisa tahu dari mata. That's the most simple one yang kamu harus tahu. Yang kedua adalah ketika melakukan photoshoot ada baiknya leher jangan hilang. Jangan hilang. Jadi kalau misalnya kalian mau chin down, ya jangan sampai lehernya hilang. Ya, lalu yang ketiga, apabila kalian misalnya mau photoshoot, jangan juga saking terlalu chin down-nya sehingga mata hitamnya menuju ke atas, ya, dan jadinya menghilangkan membuat mata putihnya lebih banyak dibanding mata hitamnya. Mata hitamnya sampai hilang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila kalian mau ngambil dari angle yang samping, make sure jangan pernah kasih side eye. Side eye itu apa, Madre? Ya, jadi seperti melirik. Misal di sini kamera and then you just go like this. Nah, ini nggak boleh nih. Kalian harus tetap kasih muka. Either itu 70% ya ataupun front langsung begitu. The first one, ketika kamu disuruh senyum, ya, for example with teeth, dengan menggunakan gigi. Make sure, ya, ketika kamu smile, kamu harus tahu bagaimana cara smile yang baik. Tidak hanya sekedar smile, hahaha. Misalnya, saya akan coba menggunakan gigi nih, sekarang ketawanya. Bagaimana cara menghasilkan satu postur muka yang sempurna dengan ketawa yang lebar dan kelihatan bagus. Ketika ketawa, ini kamera misalnya, di depan ada kamera, ya. Ada baiknya ketika kamu melihat kamera, either itu 90 derajat, ya, atau kamu boleh chin down sedikit, or boleh chin up sedikit. Jangan sampai terlalu chin down, jangan sampai terlalu chin up. Kenapa ini sangat crucial? Jadi make sure every inch dari kamu punya chin up dan chin down itu benar-benar diperhatikan, karena sekecil apapun sentimeternya akan membuat hasil foto yang berbeda pastinya. So, kita akan start dari ketawa. Madre akan ketawa menggunakan gigi. Ketika ketawa menggunakan gigi, ada baiknya juga ketika ketawa jangan gigi atas dan gigi bawah itu nyatu. Jangan ketawa ya, itu kelihatannya fake dan nggak pakai hati, ya. Ada baiknya boleh pakai satu tangan, satu gap. Nggak usah 4 juga. Ini mah mau makan nasi padang. Ya, oke. Kita akan start dari satu gap aja, ya. Lalu Madre boleh either itu 90 derajat ketawa. Naik sedikit. Turun sedikit. Jadi nggak terlalu turun. Nggak terlalu naik juga. Kalau begini yang kelihatan apa, guys? Lubang hidung sama mandel. Nah, itu jangan seperti itu, ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Jadi dari sini kalian sudah tahu nih tipsnya apa. Satu, ketika ketawa, kalau bisa gigi atas dan gigi bawah jangan sampai rapet banget. Jadi jangan ini sakit gigi apa gimana nih? Nah, kalau begini. Boleh pakai satu jari untuk gap. Ya kan? Lalu yang kedua, jangan terlalu chin up. Karena kalau chin up, ya, yang ada lubang hidung sama mandel yang kelihatan, nggak bagus, ya. Jadi either kalau kamu mau chin upnya hanya sedikit aja, tidak perlu sampai ke atas banget, ya. Misalnya hanya segitu. Atau kalau kamu mau chin downnya juga kamu perhatikan, jangan sampai turun banget, jangan sampai mata hitamnya itu sampai semuanya naik ke atas, ya. Lalu
ketika kamu ketawa secara otomatis ya mata kamu pastinya akan terlihat lebih kecil. Contohnya begini, ketika kamu ketawa, hahaha, misalnya nih, hahaha, ini akan naik ke atas pastinya. Ya, kamu punya daging pipi akan naik ke atas secara otomatis. Ya, kalau misalnya kamu tidak menggunakan trik ini, secara otomatis pasti mata kamu akan kelihatan lebih kecil. Contohnya, hahaha, you see this, hahaha. Ya ini gak bagus ya kalau hanya ketawa bareng teman-teman, is okay, it's more natural ya. Tapi kalau misalnya kamu mau bikin ini sebagai portfolionya kamu dalam sebuah composite card, make sure your eyes is lively. Caranya bagaimana? Ya ada baiknya dibesarkan sedikit matanya baru kamu ketawa. Jadi tetap matanya akan terlihat lebih lively. Tuh. Nah itu untuk smile with teeth. Ada lagi nih smile without teeth. Ya smile without teeth ini ketika kamu tertawa tanpa menggunakan gigi. Ketika kamu tertawa tanpa menggunakan gigi, which is kamu smile, ya, make sure kanan dan kiri kamu itu jangan sampai ada yang smile yang namanya cuman satu doang yang mencong ke sana, banyak banget ya. Make sure kanan sama kirinya itu even. Nah, jadi kan lebih bagus. Satu begitu ya. Jadi jangan waktu smile atau smile satunya dong yang mencong ke sana, jangan seperti itu ya. Jadi kanan kiri make sure itu harus even. Nah, gitu ya. Satu itu ya, yang kedua intinya harus pakai hati karena kalau misalnya cuma sekedar anyep ngeliatnya, nggak ada soul ya. Tapi kalau pakai hati different. Oke? Lanjut ya ke yang kedua, smiles. Apa sih smiles? Smiles adalah smile with eyes ya. Jadi smiles ini itu dapat dari, itu adalah istilah dari Tyra Banks. Ya, namanya smile with eyes. Smile with eyes itu apa, Mandre? Apakah kita harus tertawa dengan mata? Tidak, intinya mata itu harus diisi. Dan smile with eyes itu biasanya ketika kamu smizing itu, orang itu banyak yang nyebutnya itu lebih cool ya. Jadi ekspresi itu lebih cool, lebih apa namanya, lebih strong gitu. Depends. Ketika kamu smile with your eyes, which is mata kamu lebih diisi, itu akan menampilkan setiap orang tuh beda ya, karena setiap orang tuh punya karakter muka yang berbeda-beda. Ada yang jatuhnya strong ya, ada yang jatuhnya ya biasa aja gitu. Cuman kita tahu matanya lagi diisi nih ceritanya. Nah, contohnya kalau kayak Tyra Banks ya, you guys tahu kan siapa Tyra Banks? Nah, kalau Tyra Banks bikin smizing, dia tuh kayak keren banget deh. Pokoknya jatuhnya itu memang antagonis ya kelihatannya, tapi itu a very strong karakter yang dia bisa keluarkan. Nah, ketika kamu smizing ya, atau yang lebih di catwalk itu lebih dikenal kayak ya udah cool aja gitu, cool aja matanya ngisi gitu ya. Ada hal yang perlu kamu lakukan. Tips dan trik dari Madri adalah kecilkan mata kamu sedikit. Kecilkan dalam arti apa? Lebih difokuskan. Caranya bagaimana, Madri? Ketika kita melihat ke kamera gitu, ada orang itu ketika melihat kamera dia hanya melihat, tapi tidak ada isinya matanya gitu loh. Nah, yang namanya smiles ini ya kamu harus mengisi matanya. Caranya gimana, Madri? Ini untuk yang pemula ya. Caranya adalah kamu punya kelopak atas dan kelopak bawah mata. Kamu akan kecilkan sedikit bagian kelopak bawah mata kamu. Ingat ya, kecilkan sedikit bagian kelopak bawah mata kamu, bukan atas ya. Jadi kalau misalnya Madri bilang kecilkan sedikit bagian bawah mata, berarti dia akan seperti ini jatuhnya. Bukan. Nah, kalau ini namanya atas bawah. Kita nggak mau seperti itu. Intinya mau kelihatan kamu ini lagi fokus nih pada satu titik. Kamu akan fokus ke kamera nih ceritanya. Kamu akan melihat sesuatu. Kamu akan fokus ke kamera. Nah, caranya adalah bayangin kamu itu biasa sehari-hari itu pakai kacamata ya, kacamata baca gitu misalnya. Ketika kamu buka kacamatanya kan kamu akan merasa burem ya kalau ngeliat orang ya, pasti kamu akan begini bukan? Nah, kita akan pakai tips and trick itu, tapi make sure kelopak atasnya jangan dikecilkan, hanya bawahnya aja dinaikin ke atas. Nah, jadi seperti itu. Jadi di matanya akan jauh lebih berbicara. Jadi ketika kamu ngeliat kameranya itu ditantangin, terus kelopak bawahnya dinaikin ke atas untuk lebih fokus. Ingat ya, hanya kelopak bawah bukan atas bawah. Oke? Yang terakhir, dramatik. Bagaimana cara bikin facial expression dramatik yang bagus?
Caranya adalah ketika kita ngomongin dramatik, apa sih itu drama gitu? Apakah pose-nya harus drama-drama? Bukan. Jadi kalau dramatik itu yang di catwalk itu maksudnya itu adalah ketika kamu itu lebih bisa mengeluarkan emosi ya, either itu you scream, either itu ya kamu misalnya teriak, nangis atau ekspresi-ekspresi yang lebih lebih pakai effort begitu ya. Nah, di sini Madre akan membahas dramatik yang lebih general aja. Dramatik yang di sini ya, kamu itu sah-sah aja mau bikin ekspresi seperti apa, tapi make sure kamu tetap kelihatan bagus di kamera gitu. Jangan kamu misalnya mau scream atau nangis ataupun apapun itu, tapi kelihatannya nggak bagus ya. Make sure kamu harus tahu nih proporsi mukanya itu harus bagus ya. Contohnya kamu juga bisa misalnya kanan dan kiri alis digituin waktu foto. Nah itu something dramatik tuh ya. Nah, ketika kamu dramatik ya, misalnya kamu mau taruh tangan di atas kepala, terus yang kayak ya lebih pose lebih apa ya kita bilangnya ya lebih pakai effort lah gitu loh ya. Nah itu bisa kamu lakukan. Nah selain yang lebih emosional, kamu juga bisa gunain contohnya kayak alisnya di kanan kirinya lebih dekat ya, di iniin. Lalu juga kamu bisa menggunakan tarik pipi. Apa tuh tarik pipi Madre? Nah, tarik pipi ini adalah ketika kamu bisa membantu your cheekbone ya lebih kelihatan. Jadi kan kalau kalian ya biasanya sering lihat model, ih bagus ya cheekbone-nya bisa sampai ada garisnya begitu. Nah, itu terlepas daripada make up juga sebenarnya ada triknya bagaimana agar bisa seperti itu. Oke, di sini Mother kasih tahu ya for you guys. Nah, kalau ada kanan kiri pipi kamu pasti ada daging. Kita akan tarik itu. Ya. In 1 2 3 ya. Ini Mother nggak narik nih ceritanya nih. Ya, sekarang Mother akan tarik. Ya, kamu bisa lihat perbedaannya ya. Di sini kita bisa pakai untuk yang dramatik. Yes. Something like that. Jadi kamu juga bisa latihan di rumah karena ini tidak bisa langsung bisa ya pastinya, karena kamu harus tahu nih bagaimana cara yang benar untuk bikinnya dan senyaman yang kamu aja. Jangan sampai ya, yang penting lidahnya ini harus di luar ya, di dalam ya sayang ya. Jangan tiba-tiba waktu mau narik pipi jangan begitu ya, ini harus di dalam ya. Kamu bisa lihat ya, my cheekbone langsung ketarik ke dalamnya. Yang paling penting adalah natural aja, jangan dibikin jangan sampai begitu. Oke guys, itu aja yang sekarang bisa Madre kasih ya. Kalau emang kalian mau tahu lebih lanjut yuk daftar Kim Janti School ya, promomisnya ya kan. Thank you so much for watching. I hope you guys love it ya. Semoga bisa jadi referensi buat kalian. Semoga bisa jadi berguna untuk kalian. Bye.